Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di penjelasan kelas 8 episode ke 19 bagian 5 ya. Oke, ini kita hapus dulu. Ini penyelesaian. Jadi jawabannya adalah 2/2017. Itu doang jawabannya ya. Nah, itu adalah soal nomor 13. Lanjut kita ke soal nomor 14 ya. Nah, oke. Nah, soal nomor 14 ini, sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari bak penampung ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 3 menit adalah 23 liter. Setelah 7 menit adalah 47 liter. Volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama T menit dinyatakan sebagai VT sama dengan V0 tambah A kali T, itu satuannya liter. Dengan V0 adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan, dan A adalah debit air yang dialirkan setiap menit. Debit itu sebenarnya kecepatan ini ya, kecepatan air, arus air ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, oke. Untuk lebih pastinya tanyakan di guru IPA kalian ya. Oke. A. Tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. B. Berapa volume air dalam bak mandi setelah 15 menit. Jadi sebelum 3 menit sebelumnya itu berapa ya. Jadi ini sebenarnya tidak kosong ya, seperti itu ya. Nah, kita bisa mencari kita bisa mencari kecepatannya dulu ya, Nah, jadi dia 3 menit ya. Jadi kita mencari percepatan itu ya. Nah, ini bisa dengan cara seperti ini. Volume kedua 47 ya, dikurang volume pertama berapa? 23 ya. Kemudian waktu kedua 7 menit, waktu kedua 3 menit. Oke. Silahkan dikurangkan ya. Jadi 47 kurang 23 berapa? 24 ya. Nah, 7 kurang 3 adalah 4. Berarti A-nya adalah 6. Nah, jadi percepatannya itu 6 atau debitnya adalah 6 liter per menit. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita hapus, kita masukkan ke rumus di sini ya. Kita ke rumus di sini ya. Nah, tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. Berarti V0 yang ditanyakan, V0 ya. Nah, V0-nya yang ditanyakan. Nah, sekarang ini kita awalnya yang 3 menit ya. T-nya berarti kita 3 menit. Kemudian VT-nya atau volume setelahnya itu adalah 23 liter. Nah, percepatannya tadi berapa? 6. Nah, kita masukkan rumus ini nih untuk mencari V0-nya. Oke. Berarti bisa kita lihat itu adalah 23 sama dengan V0-nya itu nggak tahu, kita tulis V0 aja, tambah A6 dikali T3. 6 kali 3 berapa sih? 18 ya. Nah, berarti ini 18, ini 23, berarti V0-nya adalah 23 kurang 18. Berapa? 5 ya. Jadi banyaknya jumlah air sebelum dilakukan pengisian itu ada 5 liter ya. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut, pertanyaannya berikutnya adalah apa? Berapa volume air dalam bak mandi setelah 15 menit? Oke. Setelah 15 menit. Setelah 15 menit berarti dia berbicara mencari VT ya. Volume setelahnya dengan T-nya adalah 15 menit ya. Nah, kemudian A-nya tetap 6 tadi, kemudian V0-nya yang sudah kita dapat itu adalah 5 liter. Jadi mulai dari yang kosong tadi ya. Nah, sekarang maka kita cari nilai VT-nya ya. Ingat rumusnya tadi apa? VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, V0-nya adalah 5 ditambah A-nya 6
dikali T-nya 15. Oke. 6 kali 15 berapa? 90 ya. Nah, 5 tambah 90, 95. Jadi setelah 15 menit, volume air di bak mandi tersebut adalah 95 liter. Begitu seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini sumber matematohir wordpress.com ya. Nah, di sini ada telur dalam wadah, gambar 3.11, ada 3.10 telur dalam wadah juga. Nah, telur dan wadah, ini telur dalam wadah. Nah, oke ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berikut merupakan contoh fungsi dan bukan fungsi dari gambar di atas. Yang A, relasi telur ke wadah disebut dengan fungsi. Mengapa? Nah, 3.11 disebut dengan fungsi. Sedangkan relasi dari wadah ke telur ya, dari wadah ke telur disebut dengan bukan fungsi. Nah, seperti ini ya. Nah, relasi telur ke wadah. Nah, kenapa? Coba lihat kata pertama apa? Telur ke wadah. Jadi misalkan ada telur 1, telur 2, telur 3, telur 4. Ini misalkan domain. Kode domainnya kalau kita pakai diagram panah ya, kode domainnya adalah satu wadah. Misalkan sebut saja A. Nah, telur 1 ditaruh di A, 2 ditaruh di A, 3 ditaruh di A, 4 taruh di A. Seperti gambar di sini. Karena urutannya adalah telur ke wadah. Nah, karena domainnya ini tidak bercabang, maka dia disebut fungsi. Seperti itu ya. Nah, yang B, sedangkan relasi dari wadah ke telur, kenapa disebut dengan bukan fungsi? Oke, kita analogikan seperti yang tadi ya. Domain dengan kodomain, kata-katanya. Wadah ke telur. Wadahnya coba lihat ya. Wadahnya cuma satu, walaupun dia dipisah-pisahkan ya. Oke, domainnya itu wadahnya cuma satu, misalkan A. Kodomainnya ini banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini berapa satu rak itu ya. Nah, wadah ke telur, ingat wadah ke telur. Nah, ini wadah ini merupakan wadah telur 1, telur 2, telur 3, telur 4 dan seterusnya. Ini sampai sekomplekkan telurnya ya, banyak banget. Nah, itu domainnya ini bercabang, maka disebut bukan fungsi. Jadi domain tidak boleh punya pasangan lebih dari satu ya, ke sini, dan tidak boleh kosong juga. Nah, ini kan telurnya ada yang kosong nih, coba lihat sini. Wadahnya ada yang kosong nih. Nah, ada yang kosong nih. Nah, sedangkan domain itu nggak boleh kosong, nggak boleh jomblo ya. Nah, sedangkan ini banyak yang kosong, maka itu tidak atau bukan fungsi. Seperti itu ya. Nah ya, oke, carilah contoh lain, silakan dicari contohnya yang lain ya. Contoh lain dari sekitar kalian yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Oke, di video berikutnya, di episode berapa? ke-15, kita akan mengamati tentang materi pengayaan ini ya. Oke, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.